Sutra Teratai yang menakjubkan bab 21 Kekuatan Gaib Tata Gata. Shin Fasyang Sutra Teratai episode 1789. Para Buddha yang welas asih menaruh iba pada semua makhluk dan melindungi segala kehidupan. Kewelas asihan dari Bodhisattva adalah tiada terhingga membangun ikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Berharap semoga para makhluk terbebas dari penderitaan, tidak mencari kedamaian dan kebahagiaan bagi diri sendiri. Kita harus bersungguh hati kewelas asihan para bodhisattva demi penderitaan semua makhluk, sehingga para bodhisattva tidak tega. Mereka pun masuk ke tengah kerumunan orang banyak, segala jenis pengajaran dan juga berharap para makhluk melalui gelombang demi gelombang penderitaan dalam kehidupan. Seharusnya dapat tersadarkan, akan tetapi para makhluk terdelusi, terus-menerus menimbun karma buruk. Meskipun para Buddha dan Bodhisattva membimbing, yang dapat menerima pengajaran jumlahnya tidak banyak. Karena para makhluk jalinan jodoh menjauh, telah berpaling dari pencerahan. Sifat tersadarkan ini telah berpaling, melaju ke arah yang menyimpang meskipun ayah yang welas asih terus-menerus memanggil. Dengan suara memanggil, jalan menyimpang sang anak, arah yang berbeda. Tiada henti semakin menjauh, mengeluh tidak berdaya. Sama halnya dengan sang Buddha, guru dari 3 kelompok alam. Murid tidak mendengar, bagaimanapun guru membimbing juga tidak bisa, atau tidak memiliki cara. Orang tua menyayangi anaknya dengan harapan anak dapat menjadi orang yang berguna, berharap anaknya berjalan di jalan yang benar. Jika anak tidak menurut, orang tua juga menderita, diliputi kekhawatiran, hanya dapat mengeluh tidak berdaya. Ini adalah kekhawatiran para orang tua di dunia. Sang Buddha demi para makhluk menaruh belas kasihan, mengeluh tidak berdaya. Demikianlah para makhluk menciptakan kekuatan karma. Menjadi kekuatan karma kolektif, harus bagaimana memulihkannya. Hanya dengan banyak pikiran manusia paham akan kesadaran sejati atau pencerahan. Jika pikiran akan kesadaran sejati tidak bangkit, karma kolektif ini lama-kelamaan akan semakin berkumpul. Sedikit demi sedikit terus berkumpul. Jika berkumpul, kekuatan terus berputar, akan sangat kuat. Dalam gelombang pandemi virus kali ini tahun 2020, yakni wabah virus corona, gelombang virus ini benar-benar tidak terlihat, namun berwabah di banyak negara. 200-an negara telah ada yang terjangkit wabah virus ini, sehingga banyak orang yang panik dan tidak tenang. Tetapi tetap saja sangat dahsyat. Setiap hari akan bisa melihat bahwa jika tidak penuh kewaspadaan, jika tidak mengikuti aturan yang ada, maka akan sangat menyedihkan. Sudah banyak yang terjangkit di Brazil, sudah banyak hingga banyak pasien yang pergi ke rumah sakit. Dikarenakan ranjang rumah sakit tidak cukup, pasien duduk di kursi sambil menunggu. Jumlahnya sangat banyak sekali, bukan dalam hitungan beberapa orang saja, bukan puluhan orang saja yang berbaris antri di sana. Ada yang duduk di kursi, ada juga yang duduk di lantai jika tidak ada kursi, menunggu ketersediaan ranjang rumah sakit. Menunggu hingga tidak bisa lagi dan satu persatu terus jatuh. Jatuh dan bukan karena tidur, tetapi satu persatu meninggal dalam duduknya. Ini juga membuat orang merasa bahwa apakah ada kejadian demikian? Oh nyata, kenyataan bahkan melihat permakaman. Dilihat dari udara, melihat proses permakaman yang sedang berlangsung. Peti mati yang tiba di tempat permakaman dijajarkan di atas tanah. Akan dikuburkan, jumlahnya juga sangat banyak. Pemandangan seperti ini belum pernah terlihat sebelumnya. Gelombang kali ini benar-benar sangat parah. Tak heran semua orang begitu membicarakan mengenai virus dan pandemi ini. Akan ketakutan, kita hanya bisa terus menghimbau. Tempat yang aman juga harus dijaga dengan baik. Selama periode ini sebaiknya jangan berpikir untuk berwisata, berpergian atau ke luar negeri. Karena telah ada satu periode waktu, begitu banyak negara yang telah melakukan lockdown. Transportasi terputus, sangat banyak pesawat yang tidak terbang, dan jalur transportasi terhenti. Dengan terhentinya semua ini, pandemi juga bisa ditekan dan akhirnya mereda. Seperti di Amerika, saat aktivitas diberhentikan akan merasa bahwa situasinya terasa lebih stabil dan jumlah kasus mulai menurun. Akan tetapi baru saja sedang menurun, baru saja mulai stabil, baru mulai akan menurun. Mereka mulai demi ekonomi.
Dibuka lagi, begitu dibuka lagi, wabah kembali muncul. Sangat menakutkan, ini adalah gelombang pandemi yang benar-benar menakutkan. Terlihat seorang supir yang mengantar tamu. Tamu tersebut memberitahunya, saya telah positif terpapar. Saya adalah pasien COVID-19 yang menaiki mobil Anda. Supir tersebut merasakan ketakutan di dalam batinnya. Apakah akan terjadi sesuatu nantinya? Benar-benar. Supir ini juga meninggal beberapa hari kemudian, hanya mengantarkan tamu yang terpapar penyakit, kemudian meninggal dalam beberapa hari mendatang, sehingga sangat banyak supir yang melakukan karantina terhadap mobil taksi mereka. Bagaimana mereka harus mengantarkan tamu tidak bisa untuk tidak memiliki penghasilan. Pada intinya harus menghasilkan uang, bagaimana cara untuk melakukan karantina pada mobil, sehingga setiap tamu yang memasuki mobil memiliki pemisah dengan supirnya. Jenis transportasi umum semacam ini, bagaimana agar orang masuk dan bagaimana memisahkannya. Bahkan sedikit pun, sekecil apapun tidak diperbolehkan untuk ceroboh. Secara keseluruhan kita harus mengetahui bahwa pada saat ini kita tidak dapat menganggap remeh, tetapi harus meningkatkan mawas diri. Akan tetapi bukan takut dan takut, tiada gunanya takut, tetapi kita harus menuntut keras pada diri sendiri. Tidak boleh berkeliaran di luar dan melakukan aktivitas di sekitar lingkungan dengan baik. Menjaga jarak dengan baik, menjaga agar tidak terjadi kerumunan yang besar. Kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasa. Akan tetapi jumlah orang jangan terlalu banyak. Dalam kehidupan, terutama dalam hal makanan, kita harus memperhatikannya dan mengubah cara kita makan. Kita harus mengurangi sumpit dan sendok saji. Kami di Geria Jingse setelah setengah abad yang lalu, dari kita awal memulainya hanya sedikit orang. Dari mulai 2-3 orang, kita selalu menggunakan sumpit dan sendok saji. Saya berharap setiap rumah tangga dapat belajar melakukan ini. Makan secara higienis selama 3 kali sehari. Yang lebih penting lagi adalah bervegetarian. Berbanyak makanan vegetarian dan lebih sedikit daging. Karena banyak penyakit berasal dari hewan. Oleh karena itu, penyakit masuk dari mulut dan bencana keluar dari mulut. Satu mulut, penyakit apa saja yang bisa ditimbulkan akibat makanan. Dalam masyarakat, hubungan antar sesama manusia, bencana, kerisauan, dan ketidaktahuan apa yang diucapkan dari mulut. Jadi, sekarang semua orang memakai masker. Juga perlu merenung dengan tenang mengapa pandemi ini berlangsung begitu lama dan masih harus memakai masker, harus menjaga mulut dengan baik. Ketika kita bernafas, baik menghembus atau menghirup nafas, semuanya ada di udara ini. Dibagi antara manusia dan antara manusia dan hewan. Jika di tengah pandemi ini kita bisa mematuhi aturannya dengan baik, gelombang energi ini dapat berlalu dengan aman dan lancar. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk sungguh-sungguh menyelaraskan batin kita. Sehingga dalam kehidupan kita selain dapat mengendalikan batin kita juga tidak membiarkan batin melampaui batas. Tidak dapat tenang dan berkeliaran kemana-mana, kita harus memfokuskan batin kita dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Maka dengan sendirinya kita akan lebih aman dan selamat. Selain itu, kita perlu menjaga jarak. Orang tidak perlu terlalu banyak. Jika terlalu banyak orang, udaranya akan buruk. Sekarang semua mengatakan menjaga jarak agar udaranya segar. Inilah yang dilakukan semua orang saat ini. Jadi seperti ini pula di seluruh dunia. Kita melihat sangat banyak cerita, sekarang yang diberitakan adalah yang berkaitan dengan pandemi, karena mereka meninggalkan kampung halaman dan pergi bekerja di tempat yang jauh. Sekarang industri dan perdagangan telah berhenti, tidak ada pekerjaan yang dapat dilakukan. Kehidupan menjadi bermasalah, tidak tahu berapa lama harus menunggu. Beberapa orang harus pulang, di antaranya ada satu kisah yang sangat menyentuh. Jyoti adalah seorang gadis berusia 15 tahun dari India. Dia baru berusia 15 tahun. Ayahnya kehilangan pekerjaan, tidak punya pekerjaan. Kehidupannya bermasalah dan menderita sakit. Gadis ini mengikuti ayahnya bekerja dan juga sama kehilangan pekerjaan. Melihat ayahnya sakit dan tidak punya pekerjaan, tidak dapat menjalani hidup. Ibunya yang tinggal di kampung halaman yang jaraknya lebih dari 1000 km dari mereka. Mereka khawatir dengan keadaan mereka.
Putrinya baru berusia 15 tahun. Dia menggunakan semua tabungannya yang diperolehnya dari bekerja selama bertahun-tahun untuk membeli sepeda seharga NTD 600 yen. Dikonversi menggunakan mata uang kita, NTD adalah 600 NTD. Dia berjanji kepada ibunya bahwa dia akan membawa ayahnya kembali ke kampung halamannya. Jadi sepeda ini harganya 600 yen dan dia membawa ayahnya seperti ini sejauh 1100 km dan mengendarai sepeda selama 8 hari untuk membawa ayahnya kembali ke kampung halamannya. Banyak tempat yang mereka lewati selama 8 hari adalah gurun tanpa rumah. Tetapi dia masih sangat bertekad membawa ayahnya seperti ini. Setelah melewati 8 hari menggunakan sepedanya itu, membawa ayahnya pulang ke rumah. Ini membuat orang sangat tersentuh. Demikianlah hidup ini. Bertemu dengan orang meninggalkan kampung halaman dan pergi bekerja di tempat yang jauh semacam ini. Menghadapi kejadian ini, hal ini juga terkait dengan pandemi. Itu terkait dengan pandemi telah melihat begitu banyak penderitaan. Inilah yang sedang terjadi sekarang. Masih ada di hari bersejarah hari ini, di hari yang bersejarah ini, yakni di tanggal 25 Mei 2011. Pada hari itu saya di pertemuan pagi relawan mengungkit mengenai ketersediaan makanan. Pada waktu itu, pada kurun waktu itu, begitu banyak negara, berita tiada hentinya keluar dari begitu banyak negara, yakni memberitakan mengenai kekurangan makanan. Harganya mengalami gelombang kenaikan, begitu banyak orang yang berdemonstrasi. Negara tidak akan karena kekurangan makanan, harga mulai berfluktuasi sehingga mengakibatkan orang dengan penghasilan rendah mengalami kelaparan, tidak bisa makan. Dengan demikian lalu terjadi kerusuhan. Sangat banyak negara yang turun ke jalan untuk demonstrasi. Pada waktu itu saya berada di pertemuan pagi relawan mengungkit mengenai masalah ini. Pada waktu yang sama menggalakkan jika semua orang bisa berhemat, makan 80% kenyang sudah cukup, 20%-nya untuk menolong orang. Jadi pada waktu itu ada satu kurun waktu yang insan suci makan 80% kenyang, 20% menolong orang untuk kebaikan. Insan suci di berbagai negara, di seluruh negara dengan demikian menyebarkan hal ini. Semua orang akan tahu mengenai 80% kenyang, menyisakan 20% untuk menolong orang lain. Dan pada waktu itu juga kebetulan yang juga sedang melihat berita, melihat bahwa di atas permukaan bumi telah mencapai rekor populasi manusia sebanyak 7 miliar. Sekarang tahun 2020 Anda tahu berapa jumlah populasinya? 7,7 miliar. Dalam beberapa tahun telah bertambah 7 miliar populasi manusia. Di permukaan bumi populasi orangnya banyak. Tentu saja hewan yang diternak untuk dimakan manusia lebih banyak lagi. Jadi di atas permukaan bumi ini mulai menghimbau kembali. Populasi manusia telah banyak dan bahkan perubahan di bumi ini. Dilihat dari luar angkasa, perubahan dari bumi ini juga membuat orang sangat khawatir. Perubahan iklim, temperatur naik, ini menyebabkan perubahan besar menjadi lebih cepat lagi. Singkatnya, kehidupan manusia terus-menerus mengalami perubahan. Dan kondisi kehidupan alam semakin hari juga semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, para Buddha dan Bodhisattva datang ke dunia karena belas kasihan terhadap semua makhluk. Memikirkan metode apa yang bisa digunakan untuk membantu mereka. Di manakah Bodhisattva berada? Bodhisattva ada di dunia ini. Para relawan suci saat ini terus-menerus mendorong pola hidup vegetarian, bervegetarian dan bervegetarian. Semangat para relawan suci sangat tinggi dalam mengubah pandangan orang terhadap pola makan vegetarian. Banyak relawan suci berusaha keras mencari cara untuk membuat makanan vegetarian yang tampilannya menarik secara warna, aromanya dan rasanya untuk diberikan kepada orang lain. Mereka tahu jika terlihat indah dan aromanya harum ketika dimakan, terlebih lagi begitu bergizi tinggi. Semua itu dilakukan dengan sepenuh hati, terus mendengarkan baik di Taiwan maupun di luar negeri. Para relawan suci bersungguh hati dan semua itu hanyalah satu sikap batin. Kebelas kasihan dari Bodhisattva adalah tiada terhingga membangun ikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Ini adalah salah satu cara untuk menyelamatkan semua makhluk
Karena di Taiwan banyak orang yang hidup berkecukupan, lalu apalagi yang perlu diselamatkan. Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan hati dengan mengubah pola pikir mereka dan memutar roda batin, yaitu dengan memutar roda makanan mereka. Oleh karena itu, untuk memutar roda makanan mereka, maka mereka mendorong dan menggalakkan pola hidup bervegetarian. Mengubah cara makan orang-orang bukan soal makanan yang enak, melainkan harus memahami akibat dari pembunuhan makhluk hidup dan karma kolektif yang ditimbulkannya. Perbuatan dan karma kolektif semacam ini membawa bencana ke dunia ini. Saat ini jika kita tidak sedikit demi sedikit mengumpulkan karma baik, tapi berbalik mengumpulkan karma jahat, sekarang ada begitu banyak orang, setiap bertambah satu orang, maka bertambah satu nyawa yang tertelan. Seperti yang dikatakan telekonferensi di sana, relawan kami menyebutkan mengenai Taipei dan mereka menunjukkan kepada saya data yang terkumpul selama periode tersebut. Mereka berkata, Master, pada bulan April 2020 kami menyediakan lebih dari 26.000 paket makanan. Saya melihatnya dan berkata, oh, saya teringat sewaktu relawan Ceci dari Chiayi dan Kaohsiung kembali, mereka mengatakan, jika 500 kotak makan berisi daging, maka ada 500 orang yang dapat makan sekali. Ini membutuhkan seekor babi dan 38 ekor ayam. Dengan menggunakan angka-angka tersebut, kita dapat mengestimasi 77 juta orang akan membutuhkan berapa banyak hewan. Lebih dari 200 juta jiwa dan hewan terbunuh setiap harinya. Sebelum setiap binatang dibunuh, ia dipenuhi dengan dendam dan kebencian dan keinginan balas dendam. Itu berubah menjadi arwah. Setelah dibunuh, mereka menjadi jiwa dan jiwa ini disebut arwah. Ia terus mencari peluang bagaimana dia dapat menemukan orang yang membunuhnya dan yang memakannya. Bagaimana membalas jalinan jodoh pada masa kehidupan lampau. Jadi kita sering melihat mengapa dunia begitu tidak damai, mengapa ada begitu banyak penderitaan di dunia. Jadi bukan tanpa sebab, ini disebut hukum sebab akibat. Jadi Sang Buddha Bodhisattva datang ke dunia membimbing kita juga hidup berdampingan dengan kita. Semua makhluk, dia dari kelahiran ke kelahiran tidak pernah meninggalkan alam manusia. Selalu memberikan pengajaran di dalam kerumunan orang banyak. Hanya demi satu hal, berharap semoga para makhluk terbebas dari penderitaan, tidak mencari kedamaian dan kebahagiaan bagi diri sendiri. Dia memiliki kewelasasihan yang tidak terhingga dan tidak terbatas demi untuk menolong para makhluk. Berharap semoga para makhluk terbebas dari penderitaan, tidak mencari kedamaian dan kebahagiaan bagi diri sendiri. Melihat para bodhisattva saat ini di dunia, begitu banyak semuanya seperti ini, mereka sangat lera mengorek kantong sendiri untuk bersumbangsi, melakukannya dengan sangat bersuka cita. Ada orang yang memesan mengatakan, Secie, kapan Anda bisa mengantarkannya kepada kami lagi? Apakah besok ada? Sharing kepada saya dengan sangat bahagia, mengatakan masih ada yang telepon. Saya setiap hari yang paling diharapkan adalah melihat apa variasi makanan di dalam kotak nasi. Mereka mengatakan seperti ini dengan sangat bahagia dan saya bahagia dan juga merasa sedih. Bahagia karena ada sekumpulan orang yang membangkitkan tekad ini, merasa sedih karena hanya ingin makan makanan yang enak. Seharusnya tahu bahwa saya bukan hanya satu kali makan siang di kantor ini. Makanan kali ini ada orang yang mengantarnya ketika saya pulang ke rumah. Di rumah saya juga sama, makanan vegetarian, seluruh keluarga bervegetarian. Bisa seluruh keluarga bervegetarian, ini disebut normalnya biasanya kehidupan yang alami. Bukan semua orang berkumpul, kerja di kantor lalu mengantarkan makanan untuk mereka makan. Bukan demikian, yang semestinya adalah setiap keluarga seluruhnya vegetarian. Jika bisa melakukannya hingga seperti ini, dunia ini akan bisa tertolong. Maka karma dari dunia ini akan diubah kembali, dikembalikan, mengubah kejahatan menjadi kebaikan, mengubah kekeruhan menjadi kemurnian. Pada waktu ini, jika ingin menolongnya masih keburu. Jadi Anda mengatakan sudah tidak keburu, sudah tidak sempat lagi adalah dikarenakan semua orang tidak mau berubah. Terus berpaling dari pencerahan dan berpadu dengan noda. Sekarang kita bisa berpaling dari noda, berpadu dengan pencerahan, segera berbalik kembali. Mayoritas memulai dari keluarga sendiri, baru kemudian mempromosikannya ke orang lain.
Jika bisa demikian lebih baik lagi. Inilah yang saya saat ini harus bagaimana menghadapi saat ini. Hal ini bukanlah merupakan sesuatu yang bisa ditahan oleh manusia saat ini. Harus sangat banyak orang yang bersedia mau berubah kehidupannya sendiri. Jika tidak, maka walaupun para Buddha dan Bodhisattva ada di hadapan Anda, juga tidak mampu disadarkan. Kenapa? Engkau hendaknya tahu bahwa tempat demikian adalah tempat pencerahan. Semua Buddha mencapai Anuttara Samyak Sambodhi di sini. Semua Buddha Mutaroda Dharma di sini. Semua Buddha memasuki Parinirbana di sini. Sutra Teratai bab 21, kekuatan gaib Tathagata. Para Buddha dan Bodhisattva datang ke dunia ini karena dunia telah terdelusi. Oleh karena itu, dibutuhkan yang tercerahkan untuk datang ke sini. Para makhluk yang tercerahkan datang ke tempat ini, mereka melihat penderitaan makhluk hidup, menampakkan wujudnya untuk memberikan pengajaran, agar semua orang tahu bahwa Buddha bukan setelah dilahirkan langsung disebut sebagai Buddha. Ketika dilahirkan masih bayi, anak kecil juga sama tubuh besar di dalam keluarga. Di dalam kehidupan bermasyarakat, sama-sama berada di alam manusia. Hanya saja pemikirannya, konsep pemikirannya, dia bisa tercerahkan akan keduniawian. Bagaimana cara untuk hidup yang benar? Ada seorang anak berusia 7 tahun datang untuk berbicara tentang vegetarianisme. Vegetarianisme yang dikatakan semuanya memiliki prinsip kebenarannya atau masuk akal. Inilah karena manusia memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Seorang anak berusia 7 tahun dibandingkan dengan kita yang berusia 70, 60, atau 50 tahun lebih fasih lagi ketika setiap kata-katanya memiliki prinsipnya atau logis. Berbicara mengenai melindungi kehidupan, tidak membunuh. Dalam hal melindungi kehidupan dan tidak membunuh, dia dapat menggerakkan orang dengan lebih mengharukan daripada orang dewasa. Singkat kata, sifat hakiki kebuddhaan dimiliki oleh semua orang. Sang Buddha datang ke dunia melihat penderitaan, melatih diri dan tercerahkan. Beliau kemudian kembali untuk memberitahu setiap orang di dunia bagaimana mengubah karma jahat menjadi baik, bagaimana mengubah delusi menjadi keyakinan. Jadi bukan tidak adanya metode, ada metodenya. Kita juga sedang mempelajarinya. Tetapi makhluk awam mengalami kemajuan dan kemunduran, yaitu mereka mengambil 2 langkah maju dan 3 langkah mundur. Mereka masih berada di dalam kondisi makhluk awam. Diharapkan kita untuk maju 3 langkah, mundur 2 langkah, dan masih meninggalkan 1 langkah. Dan bila kita maju 2 langkah dan mundur 3 langkah, maka 2 langkah maju tersebut akan sia-sia. Di belakangnya langkah mundur, ditambah lagi kebingungan ini. Bagi makhluk awam, berjalan masuk ke jalan yang berbahaya sangat menakutkan, jadi setiap orang harus sangat berhati-hati dan waspada. Sang Buddha datang ke alam manusia. Alam manusia adalah tempat pelatihan para Buddha dan Bodhisattva. Jadi kita berlatih di alam manusia. Alam manusia adalah tempat pelatihan kita. Jika kita ingin mendapatkan jalan kebenaran dan nirwana, kita harus melakukannya di alam manusia. Oleh karena itu, Sang Buddha mencapai pencerahan di alam manusia dan mencapai nirwana di alam manusia. Sehingga disebut memasuki parinirvana. Dia memutar roda dharma di sini ketika jalinan jodoh telah habis, dia akan memasuki parinirvana. Ini merupakan hal yang dibicarakan kemarin. Naskah sutra hari ini mengatakan lagi, pada ketika itu Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair, para Buddha penyelamat dunia berdiam dalam kekuatan gaib besar dalam upaya menyenangkan para makhluk, menampakkan kekuatan gaib yang tak terhingga. Sutra Teratai bab 21, kekuatan gaib Tathagata. Mengulang kembali proses sebelumnya, sekarang demikian disebutkan dalam bentuk syair. Para Buddha penyelamat dunia berdiam dalam kekuatan gaib besar dalam upaya menyenangkan para makhluk, menampakkan kekuatan gaib yang tak terhingga. Dengan syair menyatakan ulang tentang makna-makna penting daripada prosa sebelumnya. Mengulangi dengan syair adalah demi menambah ingatan dari semua orang. Pada saat itu bagian prosa dari ajaran Buddha telah selesai karena bagian prosa ini sangat penting dan dikhawatirkan semua orang akan melupakannya, maka Buddha mengulangi dalam bentuk syair seperti melantunkan puisi.
agar semua orang yang mendengarkan bisa melafal dan meresapnya ke dalam batin. Oleh karena itu, beliau mengulanginya untuk menekankan bagian yang paling penting dari syair tersebut demi menambah ingatan dari semua orang. Para Buddha penyelamat dunia berdiam dalam kekuatan gaib besar. Para Buddha adalah penuh kewelas asihan, menaruh ibah pada semua makhluk dan melindungi semua kehidupan. Jadi adalah penyelamat dunia. Mereka berdiam dalam kekuatan gaib, perbendaharaan dari berkah kebajikan besar. Pada dunia jahat semua kekeruhan ini, para makhluk memiliki noda batin yang tebal. Buddha menempatkan diri dan meninggalkan jejak di dunia guna mempertahankan jalan kebenaran di dunia, mendapatkan kembali hati manusia. Makanya disebut sebagai penyelamat dunia. Para Buddha penyelamat dunia berdiam dalam kekuatan gaib besar. Para Buddha adalah penuh kewelas asihan yang artinya menaruh ibah pada semua makhluk dan melindungi segala kehidupan, jadi adalah penyelamat dunia. Kita harus benar-benar merenungkan dalam batin, Buddha datang ke dunia bukan hanya untuk menyelamatkan manusia, namun juga untuk memberikan pengajaran mengenai kehidupan. Kita harus membangkitkan batin penuh cinta kasih, harus penuh welas asih terhadap kehidupan semua makhluk. Yang dimaksud semua makhluk bukan hanya manusia saja, semua makhluk hidup hewan. Kita harus belajar mengerti untuk mengasihi mereka semua. Oleh sebab itu, penyelamat dunia jadi yang dilakukan oleh Buddha datang ke dunia adalah menyelamatkan semua makhluk. Ketika manusia bisa membangkitkan cinta kasih dalam batin, mereka akan melindungi hewan, melindungi kehidupan, bukan melepaskan makhluk atau fungsen, tetapi melindungi kehidupan. Jika kamu menangkapnya dulu baru dilepaskan, itu justru menyiksa mereka. Biarkan mereka hidup di habitatnya, jangan ganggu mereka, jangan menakut-nakuti mereka, jangan mengusik mereka. Mereka memiliki kehidupannya sendiri, dunia mereka sendiri. Karena itu kita hendaknya melindungi semua makhluk, yaitu dengan cara menaruh ibah. Kita harus membangkitkan hati welas asih kita. Manusia adalah makhluk yang paling bijak di antara semua makhluk hidup. Bila manusia memiliki hati welas asih, maka binatang akan aman. Namun, bila manusia tidak memiliki hati welas asih, maka binatang akan sulit mempertahankan hidupnya. Oleh karena itu, kita hendaknya memiliki hati yang welas asih, menaruh ibah pada semua makhluk dan melindungi semua kehidupan. Jadi adalah penyelamat dunia. Inilah yang disebut penyelamat dunia. Jika kita memiliki hati seperti ini, maka kita juga merupakan penyelamat dunia. Oleh karena itu, mereka berdiam dalam kekuatan gaib perbendaharaan dari berkah kebajikan besar. Setiap orang memiliki perbendaharaan dari berkah kebajikan besar, inilah sifat hakiki kita. Setiap orang, kita semua memiliki hati yang murni, oleh karena itu kita tidak seharusnya mencemarinya. Mari kita kembali ke sifat hakiki kita, memurnikan kegelapan dan noda batin, menyadari bahwa manusia hendaknya melindungi semua makhluk dan kembali ke sifat hakiki kita. Ini sangat penting, kalau tidak akibat dari karma kolektif manusia adalah demi nafsu keinginan, nafsu makan yang juga menciptakan begitu banyak kejahatan. Pada dunia jahat penuh kekeruhan ini, dalam sehari tadi sudah dikatakan, dalam sehari saja lebih dari 200 juta hewan yang dibunuh. Bukankah ini mengejutkan? Dalam satu hari lebih dari 200 juta hewan yang dibunuh. Hewan yang dimasukkan ke air mendidih, yang bulunya dicabut, lalu kemanakah semua kotoran itu dibuang? 200 juta lebih? Mana mungkin manusia makan babi beserta bulunya, atau makan ayam beserta bulunya? Binatang memiliki tubuh dan bulu yang melindungi tubuhnya. Jika kita membunuh dan memakan mereka, maka itu berarti kita menguliti mereka, menguliti kulit mereka dan mencabut bulu mereka. Jadi, bukankah semua ini menjadi kotoran? Oleh karena itu dikatakan bahwa hanya untuk memenuhi kebutuhan makan manusia lebih dari 200 juta hewan setiap harinya diolah. Kotorannya itu sangat mencemari lingkungan, belum lagi untuk bisa dimakan. Kita harus beternak hewan. Setiap hari bersama kita lebih dari 7 miliar orang hidup dan tinggal bersama di bumi ini, menghirup udara yang sama. Jadi dunia ini keruh dan penuh dengan kekotoran. Bagaimana mungkin dunia ini tidak keruh?
banyak sekali kekeruhannya. Maka pada dunia jahat penuh kekeruhan ini, bukan hanya polusi nyata yang dapat dirasakan, tetapi juga polusi yang tidak terlihat. Oleh karena itu, para makhluk memiliki noda batin yang tebal, berarti bahwa ketidaktahuan dan keinginan yang tak berwujud. Nodanya itu sangatlah berat, maka Buddha menampakkan diri dan meninggalkan jejak di dunia. Sang Buddha datang ke dunia manusia hanya karena pada dunia jahat penuh kekeruhan ini, para makhluk memiliki noda batin yang tebal. Maka Buddha menampakkan diri di dunia ini. Beliau lahir di dunia ini sebagai jejak yang kita bicarakan sekarang adalah jejak kaki yang ditinggalkan Sang Buddha. Dharma yang diwariskan, maka beliau datang ke dunia, meninggalkan jejak ini untuk menjaga ajaran di dunia. Ingin mengembalikan hati manusia, bila memungkinkan Buddha disebut sebagai penyelamat dunia. Setelah bersabda, beliau tidak berada di dunia lagi, tetapi ajarannya tetap ada di dunia. Inilah nilai kehidupan, nilai Buddha juga seperti ini. Dapat setelah dibabarkan, membuat orang lain dapat menggunakannya dan bermanfaat. Ajaran Buddha sangat berguna bagi dunia, kita harus selalu mengetahuinya. Dalam upaya menyenangkan para makhluk, menampakkan kekuatan gaib yang tak terhingga, Buddha memuji para penegak sutra dan mengungkapkan jasa kebajikan daripada menegakkan sutra, guna membuat para makhluk yang melihatnya merasa riang gembira. Makanya menampakkan kekuatan gaib yang tak terhingga seperti ini. Dalam upaya menyenangkan para makhluk, menampakkan kekuatan gaib yang tak terhingga. Demi membuat para makhluk menerima dengan sukacita, maka dia harus menampakkan berbagai jenis kekuatan gaib, membuat semua orang merasa sungguh menakjubkan, Mampu melakukan sampai seperti ini membuat orang timbul rasa kagum, baru bisa mendengarkan kata-kata Buddha. Jadi ini adalah jika kita tidak ada kekuatan untuk membuat orang yakin, maka tidak bisa merubah hati para makhluk. Jadi Buddha adalah seperti demikian. Jadi dalam upaya menyenangkan para makhluk, hendak membuat orang mendengarkan dengan sukacita. Ada prinsip kebenaran, mampu menaklukkan hatinya. Jadi menampakkan kekuatan gaib yang tak terhingga, Buddha memuji para penegak sutra dan menegakkan jasa kebajikan daripada menegakkan sutra. Maka dia tidak henti harus memuji mereka, memberi sanjungan, berkata kelak jika tahu cara membaca sutra, tahu cara melafalkan sutra, tahu cara menyalin sutra dan lain-lain, seperti ini memuji dan menyanjung semua orang. Pahala kebajikanmu sangat besar, sebenarnya melafalkan sutra, membaca sutra dan menulis sutra. Jika perilakumu tidak berubah, maka itu hanya akan berupa pujian dan sanjungan Buddha kepada kita saja, tetapi tetap harus membina diri. Sutra harus masuk ke dalam hati guna membuat para makhluk yang melihatnya merasa riang gembira. Makanya menampakkan kekuatan gaib yang tak terhingga seperti ini semuanya bersungguh hati. Yang kita baca harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Membaca sutra bukan harus terisolasi dari orang banyak, sudah pasti bukan begitu. Jadi sutra teratai adalah menggenggam jalinan jodoh, menyampaikan tentang masalah kehidupan tentang kalian. Tidak peduli apakah anak gadis di India itu membuat orang sangat tersentuh. Karena apa? Adalah karena gelombang pandemi ini. Meninggalkan kampung halaman merupakan perjalanan lebih dari 1.000 km untuk menghasilkan uang. Sekarang karena pandemi, bisnis dan usaha semua orang juga sudah terhenti. Gadis usia 15 tahun, ayah sakit, tidak mampu mencari nafkah, dengan sepeda menempuh perjalanan lebih dari 1.000 km, dengan seperti ini membonceng ayah pulang. Kisah ini adalah di zaman sekarang ini, di masa kini, prinsip kebenaran yang sama sekarang sedang menggalakkan vegetarian. Semua orang datang berbagi dengan master, menggalakkan vegetarian sungguh tidak mudah. Tetapi melihat orang-orang bervegetarian, dia merasa sukacita. Di saat seperti ini juga dinamakan mempraktekkan jalan bodhisattva. Saya mengatakan kepadanya bukan hanya sekedar sukacita makan, harus makan sampai paham kebenarannya. Memahami prinsip kebenaran bukan hanya makan, oh hari ini ada apa yang bisa dimakan. Jenis sayur apa? Makan karena penasaran? Bukan. Harus makan sampai memahami prinsip kebenaran. Singkat kata, membuka mulut, menggerakkan lidah, semuanya ada dharma. Membuka mulut, menggerakkan lidah, makan juga sama.
harus membuka mulut, harus menggelakkan lidah. Jika bisa demikian makan dan memahami prinsip kebenaran, maka akan ada pahala kebajikan, juga bisa mendapatkan pahala kebajikan dari makan. Mengubah kehidupan ini juga pahala kebajikan, bukan hanya sekedar membaca sutra, asalkan kamu bisa mengubah kehidupan, inilah belajar dan tersadarkan. Jika demikian, ketika saat juga bisa mengubah kehidupan, demikian juga ada pahala kebajikan. Singkat kata, mengubah menjadi baik harus ada upaya, ini dinamakan pahala kebajikan. Bodhisattva sekalian, kekuatan cinta kasih harus terus berkembang, perilaku yang salah harus terus dikurangi. Inilah saat ini sutra yang ingin disampaikan, dharma yang ingin disampaikan. Naskah sutra demikian mudah, kata-kata demikian banyak, sehingga setiap orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.